Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLL Chess dalam video problem catur. Di problem catur kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur dua langkah mat. Oke, seperti apa posisi problem caturnya? Ini sudah saya sediakan dan lihat, ini dia. Ya, problemnya seperti ini dan posisinya terlihat unik ya Sobat Catur ya. Yang sekarang silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di F6, kemudian menteri di A2, lalu sepasang kuda berada di F1 dan E1, ditambah dengan sebuah pion yang berada di D1. Sementara untuk posisi buah hitam, rajanya berada di H2, kemudian benteng berada di C2, kuda di B2, dan sebuah pion berada di C6, ditambah lagi sebuah pion berada di G2, dan selangkah lagi pion ini akan berpromosi menjadi menteri atau perwira apa saja yang dibutuhkan untuk menghalang-halangi atau merintangi pada posisi putih atau buah putih yang akan menyergap atau menyerang dengan target dua langkah mat. Oke Sobat Catur, sekarang silahkan pikirkan baik-baik, temukan kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Hati-hati dalam melangkah atau misal jangan sampai kalah. Nah Sobat Catur, jika Anda malas mikir, pusing-pusing mikirin apa problem ini dan lalu langsung melihat kunci jawabannya, itu berarti Anda sudah kalah ya, itu saja. Tapi buat yang misalnya pintar catur, jago catur, atau ya punya kemampuan catur bagus lah, pastinya dia akan bisa menemukan sendiri ya, menemukan dengan cara sendiri, dan jika ditemukan maka itu adalah suatu kebanggaan karena dia bisa memecahkannya. Oke, 10 hitungan mundur dari sekarang, silahkan pikirkan. Iya Sobat Catur, waktunya sudah selesai. Saya mengucapkan selamat ya buat Anda yang sudah bisa memecahkannya. Berarti catur Anda hebat ya. Pokoknya baguslah kalau yang bisa memecahkan problem ini. Dan buat yang belum ya mungkin masih ada waktu ya, silahkan di skip atau di ini dulu ya. Di pause dulu, dihentikan dulu. Nanti kalau sudah ketemu silahkan samakan kunci jawabannya dengan yang ada di video ini. Oke Sobat Catur, seperti biasa saya akan menganalisanya dulu ya sebelum membongkar dan membuka kunci jawabannya di akhir video. Ingat sekali lagi, jika Anda langsung melihat kunci jawabannya sebelum bisa menjawabnya, berarti Anda kalah. Tapi saya rasa Anda akan bisa ya menjawabnya, hanya dua langkah kok. Kalau masalah cepat atau lambatnya menjawab problem ini tergantung kemampuan dan skill catur Anda. Baik, sekarang mari kita lihat analisanya dan mudah-mudahan menjadi tanda-tanda atau gambaran agar Anda bisa lebih cepat memecahkan problem ini dan bisa menemukan kunci jawabannya sebelum akhir video. Oke, di analisa ini kita coba dengan langkah pertama, yaitu menteri ke A8 ya. Tujuannya adalah setelah langkah pertama ke A8, langkah keduanya sekak ke H8. Itu tujuannya. Namun di sini buat hitam adalah mengantisipasinya dengan pion G2 langsung naik ke G1 dan langsung menjadi promosi menjadi menteri, sehingga apabila menteri putih ini melakukan sekak ke H8, raja hitam ini akan bergeser ke G2 untuk menyelamatkannya. Oke, ini gagal dan bukan target dua langkah mat. Sekarang kita kembali. Seperti yang kita ketahui ya, posisi raja hitam ini sudah tidak bisa bergerak karena semua petaknya diblokir oleh dua buah kuda, sehingga raja hitam tidak bisa kemana-mana, terisolasi jalannya. Oke, kita lanjut untuk analisa yang kedua. Bagaimana kalau langkah pertamanya menteri ke A1 ya, tujuannya adalah melakukan sekak dengan target dua langkah ke G1. Namun ini tidak akan dibiarkan oleh hitam ya, tentunya akan ditutup oleh benteng, sehingga gagal juga rencana putih.
Jadi kalau tidak ditutup oleh benteng, hitam memaksakan pionnya berpromosi menjadi menteri, ini akan dimakan dan langsung skakmat di langkah kedua ya, dimakannya oleh menteri. Untuk itu langkah terbaik buat hitam dihalangin atau dibendung serta dijaga oleh benteng ya. Sehingga walaupun misalnya putih memaksakan skakmat di langkah kedua oleh kuda, ini raja masih bisa lolos yaitu ke H1 ataupun ke H3. Oke, langkah seperti ini juga gagal lagi. Sekarang kita kembali. Baik, sekarang kita lanjut di analisa yang ketiga. Bagaimana langkah pertamanya menteri ke E6. Tujuannya di langkah kedua melakukan skakmat ke H3. Nah, ini buat hitam kalau mengantisipasinya pion menjadi menteri, ini akan mat ya, dan menterinya tidak bisa menolong. Tentunya hal ini tidak diinginkan ya oleh hitam. Maka dari itu hitam tidak menjadikan menteri, tetapi menjadikan kuda, sehingga kuda bisa mendepak ya, bisa menerjangnya, menghalau dari serangan putih dalam dua langkah mat. Dan ini pun gagal lagi ya, karena memang bukan kuncinya ke situ. Walaupun disekak mat di langkah kedua oleh menteri ke E5, hitam masih bisa lolos ya ke G2. Oke, ini juga gagal dan kita kembali lagi. Sekarang bagaimana kalau dicoba dengan kuda? Langkah pertamanya langsung disekak. Oh, ini raja hitam malah lebih senang ya, karena malah lebih banyak untuk kabur dan banyak kesempatan untuk mempromosikan pionnya. Iya, tidak masuk target dua langkah ya, gagal juga putih. Oke, kita kembali. Oke sobat catur, untuk analisanya cukup sampai di situ saja ya. Sekarang tiba saatnya mari kita bongkar dan kita buktikan bahwa problem ini mat dalam dua langkah. Namun sebelum itu, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like, ditekan loncengnya, di komen kalau ada yang mau, silahkan. Iya sobat catur, jadi kuncinya ada pada menteri ya. Nah, jadi langkah pertamanya sebagai kunci adalah menteri ke B2. Tadi di analisa sudah pernah ya, menteri bukan ke B2 tapi ke A1. Nah sekarang kuncinya adalah menteri ke B2. Nah bagaimana kalau ditutup oleh benteng? Maka menteri akan melanjutkannya di langkah kedua dengan melakukan skakmat ke H7. Oke, itu solusi pertama. Lalu bagaimana kalau pionnya dijadiin menteri? Nah itu yang diinginkan ya, akan dimakan oleh menteri putih dan langsung skakmat, karena menteri putih maksudnya mempunyai dekengan dari kuda. Nah kemudian bagaimana kalau ditutup dengan kuda? Ya ini jelas, kalau ditutup dengan kuda maka menteri di langkah kedua selanjutnya naik ke atas yaitu ke B8 dan langsung skakmat. Selanjutnya, bagaimana kalau pion yang jalan? Nah, ini sama kayak yang tadi. Kalau pion yang jalan, maka menteri akan melakukan skakmatnya ke G1. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau sudah ketemu kuncinya dan arahnya yang paling tepat ya, memang harus tepat. Ini langkah apapun yang dilakukan hitam, mau menghalangi, memerintangi kemanapun, tetap akan skakmat seperti ini. Oke sobat catur, terima kasih atas waktunya sudah menonton. Sampai jumpa di problem berikutnya.